Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspitasari dari Prodi Akuntansi B dengan NIM channel 1838. Baiklah, di sini saya akan mampu mempresentasikan atau menjelaskan tentang mampu menyusun laporan rekonsiliasi fiskal. Baiklah, rekonsiliasi fiskal dapat didefinisikan sebagai salah satu cara untuk mencocokkan perbedaan yang terdapat dalam laporan keuangan komersial yang disusun berdasarkan sistem keuangan akuntansi dengan laporan keuangan disusun berdasarkan sistem fiskal. Perbedaan laba fiskal dan laba komersial. Laporan keuangan komersial disusun berdasarkan style standar yang telah ditetapkan sesuai dengan prinsip akuntansi bersifat netral atau tidak memihak. Laporan keuangan fiskal merupakan informasi akuntansi yang dibuat untuk kepentingan perpajakan. Penyajiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku beserta aturan pelaksanaannya. Laporan keuangan fiskal adalah laporan yang dibuat untuk kepentingan perpajakan yang mengacu pada semua peraturan perpajakan. Laporan keuangan fiskal mencakup neraca fiskal, perhitungan laba rugi, perubahan laba ditahan, penjelasan laporan keuangan fiskal, rekonsiliasi, laporan keuangan komersial, dan laporan keuangan fiskal, dan ikhtisar kewajiban pajak. Jenis koreksi fiskal. Koreksi positif ialah perbaikan yang dilakukan pada catatan penghasilan dan biaya berefek pada kenaikan jumlah biaya wajib pajak. Sedangkan koreksi fiskal negatif adalah perbaikan yang dilakukan justru hasilnya mengurangi jumlah biaya pajak, sehingga beban pajak menjadi lebih ringan. Menghitung PPh badan. Sesuai konsep penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang PPh, setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar Indonesia, akan diperhitungkan secara keseluruhan sebagai dasar pengenaan pajak. Adapun yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk PPh badan disebut dengan penghasilan kena pajak sebagaimana diatur dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang PPh. Dalam hal ini PPh badan dikenakan atas penghasilan kena pajak yang diperoleh wajib pajak badan selama tahun pajak berjalan. Penghasilan kena pajak sendiri mengacu pada keuntungan bersih yang diperoleh dari total pendapatan dikurangi beban usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan. Perhitungan ini pun harus dibuktikan melalui penyelenggaraan pembukuan atau minimal pencatatan yang dapat dibutuhkan kebenarannya. Jurnal penghitungan PPh badan. Untuk koreksi fiskal yang perlu di jurnal adalah hasil dari perhitungan utang pajak PS 29-nya. Tidak masalah bagi perusahaan mengenai laporan keuangan fiskal yang berbeda dengan komersial karena perbedaannya hanya berpengaruh pada perhitungan pajak penghasilan badan saja oleh perusahaan sendiri. Selisih perhitungan pajak itu dikoreksi melalui jurnal. Ini contoh perhitungannya. Taksiran pajak penghasilan 2009, penghasilan kena pajak atau laba dikoreksi fiskal 5.834.62.000. Jumlah transaksi pajak penghasilan badan 28% dikali 5.834.062.000 sama dengan hasilnya 1.633.537.360. Pajak dibayar di muka. Pajak penghasilan pasal 22 senilai 1.365.751.548.000. Pajak penghasilan pasal 23 244.141.533. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dari penjelasan saya tersebut. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.